Secara umum, pembagian jenis bahan didasarkan pada sifat kelenturannya atau elastisitasnya. Berdasarkan elastisitasnya, bahan bisa dikelompokkan menjadi bahan plastis dan bahan elastis. Bahan plastis adalah bahan yang jika dikenai gaya mekanik hingga mengalami deformasi atau perubahan bentuk, akan mempertahankan bentuk tersebut dan tidak kembali ke bentuk semula, meskipun gaya mekanik tadi sudah dihilangkan. Contoh bahan plastis adalah tanah, lumpur, dan plastisin. Istilah plastik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari mengacu pada suatu bahan sintesis yang mudah dicetak menjadi berbagai bentuk. Contoh bahan elastis antara lain karet. Logam, walaupun logam keras, tetapi ketika dibuat pegas, sifat elastisitasnya membesar. Bahan elastis juga memiliki batas kemampuan mengatasi gaya. Jika gaya mekanik yang diberikan pada bahan elastis melampaui batas kemampuannya, bahan elastis itu akan mengalami deformasi permanen seperti halnya bahan plastis. Dengan kata lain, bahan elastis itu akan rusak. Bahan elastis tentunya memiliki sifat elastisitas, yaitu sifat benda yang berusaha menghambat perubahan bentuk dan cenderung untuk mengembalikan benda ke keadaan semula ketika gaya luar dihilangkan. Sifat elastisitas berhubungan dengan kekuatan bahan. Bahan yang kaku tidak mudah bengkok, berarti daya lenturnya kecil atau kurang fleksibel. Kelenturan suatu bahan berhubungan dengan ketahanan terhadap tekanan, pembengkokan, atau puntiran. Kita perlu mempelajari elastisitas suatu bahan dalam kehidupan sehari-hari karena banyak manfaatnya, seperti dalam olahraga dan rekayasa bahan. Dalam pembahasan kekuatan bahan, besarnya gaya yang bekerja diperhitungkan. Jika arahnya menekan bahan, berarti gayanya adalah gaya tekan. Jika arahnya menjauhi bahan, berarti gayanya merupakan gaya tarikan. Sebuah benda yang ditarik gaya F ke kanan dan gaya F ke kiri, keduanya sama besar, namun berlawanan arah. Perhatikan elemen kecil pada benda tersebut yang panjangnya L. Jika dalam keadaan setimbang, gaya-gaya ini pada partikel-partikel di samping kanan harus menyamai gaya-gaya pada samping kiri. Dalam mekanika, hukum Hooke tentang elastisitas menyatakan bahwa pertambahan panjang pegas sebanding dengan besar gaya yang bekerja padanya. Gaya yang dimaksud biasanya berupa beban yang digantungkan pada pegas itu. Perhatikan gambar berikut. Sebuah pegas dengan panjang tertentu mula-mula digantung secara bebas. Selanjutnya, sebuah benda bermassa M digantungkan pada pegas sehingga pegas itu bertambah panjang sebesar X. Pemasangan beban bermassa M itu sama artinya dengan memberi gaya pada pegas sebesar gaya berat beban itu, yaitu F sama dengan M kali G. Biar lebih jelas lagi tentang hubungan antara tegangan dan regangan, lihatlah grafik ini. Jadi yang ini adalah epsilon. Epsilon itu adalah regangan. Yang atas ini adalah tegangan. Jadi ini adalah hubungan antara regangan dan tegangan untuk tipikal benda-benda tertentu. Namun bisa dilihat grafik antara 1 sampai 2 ini masih mulus. Jadi dari poin 1 sampai poin 2 itu adalah lokasi di mana hukum Hooke berlaku. Atau masih dibilang bendanya itu masih elastis di sini. Nah, ketika dari 2 ke 3 ini ada istilahnya deformasi plastis. Ya, artinya dia sudah tidak bisa elastis lagi.
Jadi cuman poin 1 sampai 2 itu yang dinamakan elastis. Sampai titik 4 ini dinamakan yield point. Artinya benda itu sudah tidak bisa elastis lagi. Sudah rusak. Jadi jelas ya, hubungan antara regangan dan tegangan itu penting. Nah, sekarang perhatikan, di situ ada E. E itu adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau modulus Young itu adalah mencari nilai E adalah delta tegangan per delta regangan. Cuman mulainya dari 0, kita bisa langsung tulis tegangan per regangan. Selain bergantung pada jenis bahan pembuatnya, konstanta pegas juga bergantung pada bentuk dan susunan pegasnya. Sama-sama terbuat dari besi, dua pegas yang panjangnya sama bisa saja memiliki konstanta yang berbeda. Demikian pula susunan dua pegas yang memiliki konstanta pegas masing-masing K1 dan K2. Nilai konstanta gabungan dua pegas yang disusun seri berbeda dengan konstanta gabungan dua pegas yang disusun paralel. Yang disusun secara seri memiliki nilai konstanta gabungan pegas sebagai 1 per K gabungan sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 secara paralel sebagai K gabungan sama dengan K1 plus K2.